Pemirsa, Amerika Serikat resmi menaikkan Indonesia tarif impor 32% untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke negaranya dan akan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang. Lalu, seperti apa dampaknya untuk Indonesia? Simak liputan dari jurnalis Indonesia Krisania Soehartanto yang akan membahasnya lebih dalam untuk Anda dalam The Inside Reports. Perang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat makin memanas. Amerika Serikat resmi menerapkan tarif 32% untuk barang-barang yang diekspor dari Indonesia menuju Amerika Serikat. Dan hal ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Lantas, apakah ini artinya negosiasi gagal? Ya, sejak pertama kali Amerika Serikat mengancam Indonesia untuk menaikkan tarif, atau tepatnya pada awal April 2025, Indonesia telah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa duduk perkara dari masalah ini adalah neraca dagang yang tidak seimbang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Di mana Indonesia sudah surplus secara bertahun-tahun, atau lebih tepatnya sejak 2015. Oleh karena itu, penawaran yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan impor ke Amerika Serikat, terutama untuk sejumlah komoditas unggulan dengan angka yang nggak main-main, 243,9 triliun rupiah. Ya, seakan belum cukup, Indonesia kembali menaikkan tawaran, yakni impor sebesar 309 triliun rupiah. Dan baru-baru ini Indonesia kembali menaikkan tawarannya menjadi impor dan investasi sebesar 553 triliun rupiah. Atau angka ini jauh lebih besar daripada surplus neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2024. Rupanya upaya yang dilakukan Indonesia masih belum dirasa cukup oleh pemerintah Amerika Serikat karena seperti yang kita ketahui pada hari Senin kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat pada Presiden Prabowo terkait tarif resiprokal yang masih di angka 32%. Artinya, 90 hari negosiasi, tarif resiprokal masih tetap sama. Dan yang menjadi menarik adalah tarif ini berbeda dengan tarif sektoral, misalnya saja di otomotif. Tarif sektoral otomotif adalah 25%, ditambah dengan tarif resiprokal menjadi 32 tambah 25%. Dan masalahnya lagi adalah Trump akan menaikkan juga tarif sektoral seperti tembaga naik 50% dan juga farmasi naik 200%. Adapun dalam suratnya, Trump juga mengancam apabila Indonesia melakukan serangan balasan atau langkah balasan, Trump akan kembali menaikkan tarif hingga 32%. Artinya, sudah 32% tambah lagi. Dan juga, Trump juga mengancam negara-negara yang anti-Amerika seperti BRICS misalnya, di mana Indonesia juga termasuk dalam BRICS, akan dinaikkan juga tarifnya sebesar 10%. Namun pemirsa, perlu diakui bahwa Trump memberikan sejumlah pengecualian bagi perusahaan yang membuat aktivitas manufaktur di negaranya akan diberikan kemudahan atau bahkan dihapuskan tarifnya. Dan Trump menjanjikan akan memberikan segalanya yang diperlukan dan juga akan memberikan kemudahan dalam perizinan. Selain itu, Trump juga akan membuat atau mengkaji ulang skema tarif jika perusahaan tersebut menghapuskan hambatan tarif atau non-tarif yang dikenakan pada negaranya. Oleh karena itu, negosiasi belum selesai. Pemberlakuan tarif dagang baru dimulai 1 Agustus 2025. Dalam kata lain, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk negosiasi setidaknya kurang dari 1 bulan. Oleh karena itu juga, pada hari Selasa kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto langsung berangkat ke Amerika Serikat untuk menemui pemerintahan Donald Trump. Dan ini pemirsa, keterangan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Itu Bapak, kalau mengenai tarif yang ditetapkan oleh Presiden Trump, kami bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri terkait untuk terus menyikapi. Kan tadi disampaikan di dalam suratnya Presiden Trump kepada semua negara-negara, ada 12 negara yang deadline-nya dimundurkan 1 Agustus. Nah,
Untuk itu Indonesia termasuk dari negara-negara yang mendapatkan deadline dimundurkan 1 Agustus. Menko Perekonomian beserta menteri terkait sudah mulai dan terus melakukan komunikasi dengan pemerintahan Amerika Serikat. Di sana sendiri juga terdiri dari beberapa kementerian, Bapak. Ada USTR, ada Secretary Commerce, ada Secretary Treasury, dan juga ada dari White House sendiri. Maka kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka. Kita berharap kita akan tetap mendapatkan hasil yang terbaik dari proses ini. Tapi memang seperti saya sampaikan, dengan announcement yang kemarin disampaikan dan diulang oleh Presiden Trump, yang sebetulnya hampir mirip dengan yang disampaikan pada bulan April yang lalu, seluruh dunia, karena ini lebih dari 89 negara akan terkena, makanya proyeksi ekonomi dunia menjadi melemah karena adanya langkah tersebut. Itu yang tadi telah saya sampaikan dalam presentasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pertemuan ini pun membawa harapan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini pun tercermin dari angka IHSG yang tidak jatuh terlalu dalam layaknya saat Liberation Day dan juga kurs rupiah yang masih terjaga. Namun, jika hingga tenggat yang ditentukan Indonesia belum bisa memenangkan hati Trump, banyak potensi buruk yang bisa terjadi. Terutama Amerika merupakan salah satu mitra perdagangan Indonesia. Mulai dari penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0,05%, kemudian kontraksi di berbagai sektor andalan Indonesia seperti manufaktur, elektronik, serta tekstil, dan penurunan serapan tenaga kerja hingga 1,2 juta jiwa. Ya, diharapkan negosiasi ini bisa berjalan dengan lancar dan menguntungkan kedua belah pihak. Karena negosiasi ini menjadi penting di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil dan juga penurunan daya beli masyarakat. Jangan sampai hasil dari negosiasi ini justru memperparah kondisi dan pada akhirnya berdampak pada masyarakat. Dari Jakarta, Krisani dan juru kamera Iqbal, CNBC Indonesia Beyond Business.